Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Senior, lakukan. Mata Xiaoyan acuh tak acuh, membawa api kuning, darah di tubuhnya mendidih, dan alam pertama Burning Jue diberikan secara ekstrim, dan dia langsung berubah menjadi harimau api yang ganas. Dalam sekejap, dia melintasi alam gelap dan meledakkan tahta. Dia tahu bahwa sekarang adalah salah satu dari sedikit peluang bagi mereka, dan jika itu disia-siakan, saya khawatir mereka akan jatuh ke dalam kesulitan. Staf Zen Buddha Mang. Master Zen mengangkat telapak tangannya dan meledakkan tongkat Zen yang berisi Buddha Mang tertinggi. Pada saat yang sama, dia memegang relik emas, dan meraung ke kekosongan di atas tahta dengan sudut serangan yang sangat rumit. Serangan keduanya sangat menakjubkan, saya khawatir bahkan jika reinkarnasi puncak tingkat ketiga menghadapinya, itu hanya dapat dihancurkan dengan aman. Sabu-sabu, keduanya menyerang satu demi satu, tetapi ketika mereka menyentuh altar tahta puluhan meter, perisai sihir hitam tebal muncul dari udara tipis. Sepotong kelabang berwarna darah muncul di perisai ajaib, dan mereka bergerak di bawah tatapan keduanya, sedikit demi sedikit menggigit serangan mereka. Retakan, serangan ganas Xiaoyan dan Master Zen menyentuhnya, tanpa menyebabkan fluktuasi apapun, itu mudah dihancurkan, dan bahkan di mana lengan dan tubuh bersentuhan, setetes energi sihir lengket langsung bercampur ke dalam tubuh mereka, mencoba untuk melahap pikiran dan kendali mereka, tubuh. Laut api suci, bersihkan aku. Cairan sihir hitam ada di tubuhnya, kulit kepala Xiaoyan mati rasa, dan nafas kematian masih melekat di hatinya. Kekuatan semacam ini terlalu menakutkan. Serangan itu gagal, Xiaoyan dan Master Zen berdiri diam di alam gelap dengan ekspresi bermartabat di wajah mereka. Haha, sangat menyenangkan dipuji oleh penguasa Great Thousand World Saint Flame. Retakan, dengan ledakan, rantai cian hancur, dan di atas jaket berwarna darah, seorang pria dengan senyum di wajahnya benar-benar terbentuk, dan berkata dengan senyum hangat. Jika Anda tidak melihat jaket berwarna darah di belakangnya yang berisi kekuatan jahat tak terbatas, saya khawatir pria ini tidak berbeda dengan manusia. Sinar cahaya berwarna darah di atas tahta dengan cepat mengembun, dan segera beriak seperti sinar cahaya pagi. Ketika dihubungi oleh napas ini, Xiaoyan merasa tubuhnya tiba-tiba membeku, dan pusing melanda, seolah-olah dia terlibat dalam hal yang berbeda, ruang dan waktu. Sosok hitam kurus, terbungkus jaket berwarna darah, dan kelabang berwarna darah yang menjulang muncul, yang luar biasa menakutkan. Tingkat keempat, mata Master Zen itu dingin, dan dia membuka mulutnya karena terkejut. 10.000 tahun yang lalu, orang ini hanya peringkat tingkat ketiga, dan tidak terduga bahwa dia telah mencapai tahap ini dalam 10.000 tahun. Sebuah suara samar datang dari bawah jaket berwarna darah di atas tahta, dan suara itu mengandung energi dan paksaan jahat yang luar biasa melonjak. Di bawah kekuatan semacam ini, kekuatan Xiaoyan dan Master Zen langsung meredup. Tuan Suying, saingan lama. Hari ini, gunakan esensi hidup dan darahmu untuk memberi penghormatan kepada kedatangan dewa. Baxia Dragon King, kamu telah berbaring selama ribuan tahun, dan hari ini pada akhirnya akan binasa di kakiku. Hahaha, suara sihir yang keras menyebar, dan itu berisi aura pembunuhan dan kebencian yang tak ada habisnya. Donor, lautan penderitaan tidak terbatas, berbalik adalah pantai. Mengapa terobsesi dengan membunuh kejahatan? Manik-manik di telapak Master Zen berbalik, menegur. Jangan khawatir, hari ini dewa ini tidak hanya membunuh orang, tetapi juga meminum darah. Suara tajam itu merangsang pikiran semua orang, menyebabkan mereka berdua kesurupan, dan kekuatan di tubuh mereka menjadi lamban. Itu telah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan itu masih sangat kejam. Hari ini, penguasa api suci Jepang akan mencekikmu di sini. Xiaoyan mencibir acuh tak acuh, tanpa rasa takut, karena ketika Xiaoyan menggunakan serangan api suci, sisik tiran mengeluarkan napas panas. Aura dan kekuatan semacam itu bergema di ruang ini. Memikirkannya dengan hati-hati, itu harus ditinggalkan oleh Raja Naga Baxia. Jelas, dia juga mengantisipasi hari ini, jadi dia punya rencana untuk waktu yang lama. Hanya kamu, hanya di tahap tengah dari Dewa Pertarungan Bintang 8. Bagaimana kalau mengendalikan api suci? Semut, mati. Jaket berwarna darah berderit, dan energi berwarna darah menetes darinya,
dan bahkan kekosongan di sepanjang jalan tidak dapat menahan kekuatan semacam ini, dan itu hancur. Energi berwarna darah yang luar biasa menyapu, dan dengan penghancuran kehampaan, nafas kematian jahat yang tak ada habisnya jauh lebih baik, dan itu sangat dingin. Tampaknya dunia gelap ini menjadi suram dan dingin di bawah penampilan kekuatan semacam ini. Membunuh. Dengan mendengus dingin, kelabang berjubah darah mengayunkan tangannya, dan semua kekuatan jahat di sekitarnya meledakkan mereka berdua. Kekuatan menyerang begitu kuat sehingga tak tertahankan. Tahap pertama pembakaran Jue, pembakaran yayasan. Roda api suci, mekar. Suara rendah dan keras terdengar seperti guntur, memicu gelombang menakutkan yang tak terhitung jumlahnya di alam gelap ini. Ledakan. Keberhasilan penuh tahap pertama Fen Jue membuat tubuh Xiao Yan semakin menakutkan, dan kendalinya atas Seng Yan mencapai tingkat tertinggi. Api suci berwarna kuning diam-diam menempel di telapak tangan Xiao Yan, kekosongan itu runtuh, dan segera lingkaran roda api berwarna kuning menyebar langsung dari pergelangan tangan Xiao Yan. Roda api baru saja menyebar, dan parasit gelap di seluruh dunia bersenandung dan gemetar, ketakutan, dan bahkan mata kelabang berjubah darah menunjukkan ledakan kejutan. Kekuatan pemurnian yang sangat melonjak yang terkandung dalam roda api berwarna kuning meledak terus-menerus, meskipun melelahkan. Di bawah pengawasan keduanya, pukulan mengerikan dari Hou Zun yang berjubah darah diimbangi. Di tahap tengah Dewa Pertarungan Bintang 8, menahan serangan tingkat reinkarnasi. Jika bukan karena mereka berdua menjaga tangan mereka, saya khawatir semua pujian harus dikaitkan dengan Seng Yan. Di tahap tengah Dewa Pertarungan Bintang 8, api suci digunakan dengan sangat baik. Sepertinya kamu tidak bisa meninggalkannya. Wajah kelabang berpakaian darah mulai berubah, dan kelabang berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari jaket berwarna darah, menutupi seluruh ruang. Senior, jika kamu tidak bergerak, aku takut. Roda api-api suci di tangan Xiao Yan sedikit meredup, dan Xiao Yan segera mengangkat kepalanya dan menatap tahta. Kekuatannya sendiri tidak cukup untuk melawan kelabang berpakaian darah, meskipun kekuatan api suci dapat membuatnya takut, tetapi jika itu adalah perjuangan hidup dan mati yang nyata, Xiao Yan yang menderita. Anak laki-laki yang cukup tajam. Tidak heran kamu akan mendapatkan banyak api suci, dan kamu juga akan mendapatkan keintiman dari putra kesayangan kakak laki-laki tertua. Suara Xiao Yan jatuh, kehampaan di alam gelap bergetar, dan suara aneh keluar. Sosok itu samar, tetapi ketika suara itu terdengar, parasit gelap yang tak terhitung jumlahnya yang terkandung dalam tubuh Baxia di sekitarnya jatuh dalam sekejap, dan cahaya ilahi biru turun, menutupi kehampaan. Suara itu mengejutkan. Bagian depan tahta adalah tempat jaket berwarna darah itu berada, tetapi pada saat ini, seorang pria berbaju biru perlahan muncul dari belakang tahta. Pria berbaju biru itu terlihat sangat tampan, dengan aura pemberontak di sekujur tubuhnya, dan ada berkah cangkang kura-kura biru di bahu dan punggungnya. Di dahinya, cetakan cahaya berbentuk kura-kura bersinar menyilaukan. Ada fluktuasi kuno dalam segel cahaya berbentuk kura-kura, dan bahkan di tepinya, bayangan naga Cian mengejutkan. Raja Naga Baxia. Dalam kehampaan, energi Cian dibangun menjadi sosok dan berjalan dengan santai. Setiap langkah, parasit yang tak terhitung jumlahnya dan energi gelap runtuh dalam sekejap, tanpa ragu-ragu dan berjuang. Jaket berwarna darah berdengung di belakang kelabang berpakaian darah, seolah-olah saingan lama Raja Naga Baxia ada di sini, ketakutan yang mendalam muncul. Baxia Dragon King, salah satu dari 9 Raja Naga dari keluarga naga, menurut legenda, kekuatannya sebanding dengan tingkat reinkarnasi ke-6, dan kekuatan ilahinya tak tertandingi. Dia pernah mengalahkan gangster jahat yang tak terhitung jumlahnya di Perang Dunia Pertama, dan ditekan oleh klan jahat asing setelah perang. Dengan 2 langkah Raja Merahnya, dia nyaris tidak menekan Raja Naga Tyrant yang terluka parah. Tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, dan raja lainnya telah lama menghilang, hanya menyisakan yang terlemah dari keduanya, Hou Zun dalam darah. Itu hanya jejak energi, jadi bagaimana jika kamu muncul? Kombinasi tubuh dan asalmu adalah tingkat ke-6 yang sebenarnya. Sekarang, melihatnya secara terpisah, kekuatanmu hanya di tingkat ke-5. Selain itu, tubuh tingkat bawah telah terkorosi begitu parah sehingga yang keempat tingkat tidak dapat dicapai. Petik 2. Bagaimana cara bertarung denganku? Cici. Kelabang berjubah darah berbicara dengan dingin, suaranya sangat datar dan tidak tergoyahkan,
tetapi ketakutan dan kengerian dalam kata-katanya tampak lebih besar. Kelabang berpakaian darah, kamu benar. Tapi kamu terlalu meremehkan rencanaku, dan kekuatan penguasa api suci. Pria berbaju biru yang diubah oleh Raja Naga Baxia tertawa, suaranya acuh tak acuh, tetapi itu menyebabkan kekuatan jahat di kelabang berjubah darah jatuh. Apakah itu? Matilah dewa ini. Mendengarkan kata-kata Raja Naga Baxia, kelabang berjubah darah tiba-tiba bergerak, menghilang di atas tahta dalam sekejap, kekosongan hancur dan terpelintir, dan muncul di belakang Xiao Yan pada saat yang sama, dengan roh jahat yang mengerikan, dia mengambil memimpin dan mencoba mencekik Xiao Yan di sini. Sisi, dengan kecepatan yang mengerikan, bahkan Xiao Yan tidak dapat bereaksi, keringat dingin muncul di punggungnya, dan api kuning secara otomatis dilindungi tak terkendali, dan kekuatan iblis akan bergerak. Mati, telapak tangan berdarah dengan garis-garis halus berwarna darah berlama-lama seperti dewa kematian, menembaki Xiao Yan. Kekuatan mengerikan semacam ini mengerahkan kekuatan penuh kelabang berpakaian darah, saya khawatir reinkarnasi 4 kali lipat biasa hanya bisa jatuh dengan sedih. Kelabang berpakaian darah, kamu terlalu naif. Serangan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi datang ke Xiao Yan dan bisa membunuh Xiao Yan dalam sekejap mata, tapi Xiao Yan tersenyum aneh. Lengan Xiao Yan langsung ditutupi dengan sisik naga biru menyilaukan yang tak ada habisnya, dia mengangkatnya, menangkap serangan kelabang berjubah darah, dan senyum yang menarik dan menyeramkan tergambar di sudut mulutnya. Apakah kamu manusia atau hantu? Merasakan aura dan suara yang familiar ini, kelabang berjubah darah buru-buru mundur, tetapi ada kebingungan di benaknya. Tiba-tiba mendongak, sosok pria berbaju biru di atas menghilang tanpa jejak. Aku adalah tiran, dan tiran itu adalah aku. Tentu saja, kamu juga bisa memanggilku, keturunan klan Xiao. Xiao Yan menghancurkan energi jahat berwarna darah sesuka hati, dan segera mengangkat lengan bajunya, tetapi auranya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi dari sebelumnya, bersama dengan pria berbaju biru di alam gelap, dia menghilang dengan bersih. Kamu benar-benar menyerap kekuatan Raja Naga di bawah Baxia. Pada saat ini, ekspresi Hou yang berbaju darah akhirnya menjadi serius. Kekuatan Xiao Yan bukan lagi Eight Star Fighting Immortal yang asli, tetapi layak untuk bereinkarnasi. Reinkarnasi ganda, energi pria berbaju biru yang ditinggalkan oleh Raja Naga Baxia disuntikkan ke tubuh Xiao Yan, dan kekuatannya untuk sementara mencapai reinkarnasi tingkat kedua. Dua reinkarnasi ganda, serta kehadiran cahaya Buddha dan berkah dari api suci, wajah kelabang berjubah darah tidak bisa tidak berubah suram. Kelabang berpakaian darah, atas nama Raja Naga, aku akan membunuhmu sepenuhnya hari ini. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, sisik naga biru di tubuhnya terus meluap. Fluktuasi kuno dan besar membuat wajah kelabang berjubah darah sangat jelek. Cangkang kura-kura Cian di belakangnya mekar dengan lingkaran Cian yang tak berujung, melindungi mereka berdua dari invasi kekuatan gelap. Xiao Yan mengangkat telapak tangannya, dan aura yang sangat menakutkan muncul. Seperti aura menakutkan yang menutupi langit dan matahari, di atas kepala Xiao Yan, bayangan jiwa tiran yang besar dan tak terbatas berputar-putar, kekuatan yang terkandung di dalamnya tak terlukiskan. Tingkat kekuatan itu tidak hanya memiliki kekuatan Xiao Yan sendiri, tetapi juga mengandung sentuhan kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan. Kekuatan Raja Naga, berkat dari dua kekuatan membuat tingkat serangan ini sangat mempesona. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu, tapi aku ingin menggunakan metode ini untuk membunuh dewa. Coba saja, dunia bawah darah. Energi berwarna darah yang menutupi langit dan matahari meraung bersama, meratap di semua tempat, mencekik pikiran. Pangkat Raja Merah benar-benar luar biasa. Tapi itu saja. Tubuh tiran, bangun, ledakan. Suara memekakkan telinga terdengar, dan cahaya Cian tertutup rapat, dan seluruh ruang menjadi gelisah. Begitu suara itu jatuh, bayangan jiwa Baxia di atas kepala Xiao Yan tiba-tiba bergetar, dan kemudian kecepatannya meroket, terbang menuju tubuh Baxia yang asli di luar. Bahkan jika dua pembangkit tenaga listrik dari tingkat reinkarnasi ganda bergabung hari ini, mereka mungkin tidak dapat menahan kelabang berpakaian darah. Bagaimanapun, tubuh Baxia adalah tubuh Raja Naga Baxia. Kekuatan nafas yang terkandung di dalamnya dapat digunakan untuk membunuh kelabang berpakaian darah tingkat keempat. Secara alami tidak sulit. Anda bajingan. Kelabang berjubah darah meraung, dan beberapa bayangan energi jahat meraung keras, berubah menjadi bintang jahat yang bergegas, melintas ke arah bayangan jiwa Baxia, mencoba mencegahnya mengenai tubuh Baxia.
Setelah Xiao Yan menyerap sedikit kekuatan itu, kekuatannya menjadi sangat menakutkan, dan sekarang dia menggunakan kekuatan Raja Naga Baxia sebagai panduan, mencoba membangunkan tubuh Baxia. Tubuh Baxia memiliki kekuatan yang menakutkan untuk menghancurkan langit dan bumi. Butuh 2 peringkat Raja Merah untuk memenjarakan dan menyegel Raja Naga Baxia yang terluka parah. Sekarang jika tubuh Baxia benar-benar terbangun, Guang-Guang mungkin tidak dapat menanganinya dengan level keempatnya sendiri. Memikirkan hal ini, suara keras yang tak terhitung jumlahnya muncul dari alam gelap di sekitarnya, dan pilar hitam yang berisi garis jahat muncul. Uf engah. Bayangan jiwa Baxia berwarna cian bergetar, memicu tirai hijau besar puluhan ribu meter di sini, membawa pukulan kuat, dan mengaum pada parasit yang tak terhitung jumlahnya yang merusak tubuh Baxia. Di atas bayangan jiwa, kecemerlangan biru sama agungnya dengan dewa, dan ada bisikan samar auman naga, dan seluruh dunia benar-benar bergejolak. Di bawah kekuatan semacam ini, parasit gelap yang menempel pada tubuh Baxia terentang tanpa sadar, dan rasa ngeri yang kuat muncul. Sabu-sabu. Segera, arus gelap yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, jatuh dari bagian atas tubuh bagian bawah, dan bergegas untuk menyuntikkan ke dalam jaket berwarna darah dari kelabang berpakaian darah. Tanpa menggerogoti parasit gelap ini, tubuh Baxia akhirnya mengungkapkan sedikit cahaya biru, tetapi beberapa aura jahat jelas tertinggal di tubuh Baxia. Ledakan. Tirai air yang luas memicu gelombang yang bergejolak, dan kilat serta guntur tampak luar biasa bergejolak, membuat penduduk seluruh benua Yuan He gelisah, dan mata mereka tertuju ke arah Sekte Abadi Laut. Di permukaan laut yang selalu tenang dan tenang, aura gelap yang tak terhitung jumlahnya dan cahaya biru yang menghancurkan langit muncul, seolah-olah 2 binatang buas yang tak tertandingi bertarung satu sama lain. Setelah beberapa saat, 2 kolom air yang menakutkan berakhir dengan kemenangan cahaya cian, dan permukaan air menjadi tenang, tetapi benua itu bergelombang, dan awan hitam keluar dengan lebat. Adegan mengerikan semacam ini tampaknya ada hubungannya dengan itu. Makhluk jahat akan datang. Hal mengerikan seperti itu terjadi di dunia bawah, dan itu secara alami ditemukan oleh beberapa pembangkit tenaga listrik santai di dunia peri. Retak kaca. Kekosongan dunia bawah telah sepenuhnya ditekan dan disegel oleh Raja Naga Tyrant. Itulah masalahnya. Konfrontasi yang menakutkan masih dipenuhi dengan jejak kekuatan, meninggalkan benua dalam keadaan panik yang ekstrim. Sial, sedikit. Di alam gelap yang dikelilingi oleh tubuh Baxia, tubuh Xiao Yan sangat malu, dan ada bekas darah merah terang di sudut mulutnya. Kekuatan orang ini terlalu mengerikan, tidak peduli seberapa agung dia mengerahkan, dia akan benar-benar terbunuh oleh serangan kelabang berjubah darah ketika dia akan membangunkan tubuh bagian bawah. Jika terus seperti ini, tidak ada kesempatan baginya untuk membangunkan tubuh bagian bawah tiran, apalagi berurusan dengan penindasan Raja Merah ini. Dan sekali gagal, situasi tragis yang dihadapi, bahkan jantung Xiao Yan berdebar kencang, dan tinjunya mengepal erat tanpa sadar. Senior, Xiao Yan mendengus dingin, matanya yang gelap menyala kembali dengan niat bertarung yang melonjak, dan bayangan jiwa cian dan api kuning di tubuhnya ditampilkan bersama. Dentuman api yang renyah dan suara auman naga tua dapat terdengar tanpa henti. Di atas cangkang kura-kura energi ilusi yang diserang oleh kelabang berjubah darah, satu demi satu bayangan naga cian raksasa yang lebih megah muncul dan disuntikkan ke dalamnya. Kombinasi naga dan kura-kura seperti binatang suci totem, sangat suci. Berikan padaku. Sebuah lingkaran cahaya biru yang menyilaukan meletus dari cangkang kura-kura di belakangnya, melawan niat membunuh yang mengerikan dari kelabang berjubah darah. Lengan Xiao Yan meledak dengan pembuluh darah biru, mencoba membangun kekuatan untuk membangunkan bayangan naga biru di cangkang kura-kura, mengaum. Hanya dengan membangkitkan bayangan naga cian di atas cangkang kura-kura energi, dapatkah tubuh bagian bawah yang terbengkalai, terkorosi, dan tertekan ini benar-benar terbangun. Ledakan, suara gemuruh naga meraung, dan semua energi yang telah diseduh Xiao Yan, dengan bantuan cangkang kura-kura energi, tiba-tiba berubah menjadi Raja Naga besar di kehampaan ini. Dominasi Raja Naga. Raja Naga Baxia berbeda dari naga biasa. Bayangan kura-kura ciannya tertanam, dan anggota tubuhnya digambarkan dengan suasana kuno yang tak ada habisnya. Penghinaan tersapu dari mata kura-kura. Namun, anggota tubuh Raja Naga bayangan penyu ditutupi dengan potongan sisik naga cian, dan kulit kura-kura di tubuhnya memancarkan arti dingin, dan kuat yang tak ada habisnya. Pergilah. Setelah menyelesaikan langkah ini, senyum tipis muncul di sudut mulut Xiao Yan. Segera,
Dia menamparkan telapak tangannya dengan keras. Raja Naga dari bayangan penyu naik ke udara, dan cahaya surgawi Qian yang tak terhitung jumlahnya melonjak tajam, meledak, di tubuh-tubuh bagian bawah tiran di tepi. Di bawah kekuatan ilahi yang melonjak seperti itu, seluruh alam gelap gelisah dan sepertinya runtuh kapan saja. Mau membangunkan tubuh Basia. Kamu terlalu meremehkanku. Batas pakaian darah. Telapak kelabang berpakaian darah melonjak, dan cetakan darah merah meledak, menembaki Raja Naga Bayangan Penyu. Ho. Raja Naga Bayangan Penyu bersiul ke arah tubuh Basia. Menghadapi serangan kelabang berjubah darah, bayangan kura-kura membengkak dan tampak sangat padat, dan mata kura-kura itu memancarkan aura ngeri, penghinaan. Keduanya bersentuhan, serangan itu tenggelam, dan itu berubah menjadi riak energi yang tak terhitung jumlahnya. Tidak baik, tubuh bagian bawah. Kelabang berbaju darah menyaksikan benang cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya jatuh di sekelilingnya, dan bahkan aura panjang dan berat datang ke indranya, pupil matanya tiba-tiba tenggelam, dan suara tajam itu sangat keras. Bingo. Melihat Hou Zun yang berpakaian darah panik, Xiao Yan tersenyum lega, dan segera memindahkan tubuhnya ke tepi dalam sekejap, telapak tangannya tiba-tiba menggenggam cangkang kura-kura Qian. Dengan cengkeraman ini, cangkang kura-kura biru dari tubuh Baxia dengan cepat menyusut, menempel di lengan Xiao Yan, tetapi kekuatan yang melonjak, seperti nafas ombak menakutkan yang keluar dari jurang, sangat melonjak. Di atas tubuh bagian bawah Tuan Qian, satu demi satu bayangan naga muncul, dan bayangan naga muncul Qian di seluruh tubuh, tetapi sisik naga Qian di seluruh tubuh seperti makhluk hidup, memancarkan napas yang luar biasa megah dan menakutkan. Pisahkan api suci, keluar. Dengan lambaian besar tangan Xiao Yan, dia memanggil api kuning. Tiba-tiba, api kuning perlahan menyebar, dan 5 api dari setiap warna diam-diam memenuhi ruang. Kekuatan fusi api suci tidak buruk, tetapi sebaliknya, kekuatan mereka berisik satu sama lain, untuk menghadapi ras jahat asing, hanya dengan memisahkan api suci dan menggunakan kekuatan masing-masing sumber api suci yang paling primitif. Dapatkah itu mungkin untuk sepenuhnya menekan mereka? 5 api suci. Melihat api aneh yang mengelilingi Xiao Yan seperti 5 kelopak, pupil kelabang berjubah darah itu ternyata dipenuhi dengan hawa dingin yang mencengangkan, dan suaranya menjadi gemetar. Bagaimana mungkin api suci yang berharga di 1000 dunia seperti itu benar-benar muncul 5 pada anak manusia? 5 api suci menambahkan kekuatan tubuh bagian bawah, dan napas di kelabang berpakaian darah tidak bisa menahan rasa takut. Matilah dewa ini. Melihat serangan menakutkan Xiao Yan, kelabang berjubah darah meraung, aura berdarah meraung, dan kekuatan tak berujung muncul untuk menekan Xiao Yan. Donor, lautan penderitaan tidak terbatas, berbalik adalah pantai. Letakkan pisau daging dan jadilah Buddha di tempat. Saat berbicara, tubuh Master Zen terbakar, dan semua kekuatan reinkarnasi dan cahaya Buddha emas berkembang, semua bergabung menjadi relik, dan menembak kelabang berjubah darah. Kebenaran senior. Xiao Yan melihat kebenaran Master Zen. Ketika serangan di telapak tangannya semakin intensif dan menyeduh, tekad yang membara di tubuh berubah, dan kuali api aneh muncul, mengendalikan 5 api suci, dan terus-menerus disuntikkan ke dalam tubuh Baxia. Untuk sementara waktu, lilin api suci 5 warna berdenyut keras di tubuh bagian bawah yang awalnya kosong. Ketika api 5 warna menembus ke dalam tubuh Baxia, aura lama menyebar bersama dengan kekuatan suci api suci, dan kekuatan mengerikan menyebabkan semua parasit gelap yang tersisa di sini dihancurkan dalam sekejap. Pakaian darah, makan langit. Kelabang berjubah darah menghadapi pukulan yang mengancam jiwa Master Zen, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan kemudian jaket berwarna darah meraung, dan seluruh tubuh berubah menjadi bayangan jahat besar yang melebihi 1000 kaki. Itu adalah kelabang jahat berwarna darah, kelabang. Namun, kelabang jahat yang ditransformasikan oleh Hou Zun yang berpakaian darah baru saja muncul di lautan darah yang berjatuhan di sekujur tubuhnya. Itu menakutkan, dan bahkan di atas 100 kaki, itu berisi fluktuasi mengerikan yang bisa menghancurkan segalanya. Retakan, peninggalan emas itu sangat kuat, dan itu secemerlang matahari yang terik dan membakar kelabang jahat. Sayangnya, ketika dekat dengan yang terakhir, melonjak 100 kaki, kecemerlangan relik emas dengan cepat melemah, dan perasaan fragmentasi mengikuti. Retakan, kelabang bayangan darah meledak menjadi cahaya darah yang menghancurkan langit, yang langsung mengenai relik emas. Peninggalan emas itu seperti bintang redup, berdengung, dan itu benar-benar runtuh setelah bernafas.
Master Zen sudah mati, tetapi dia telah membeli cukup waktu untuk Xiaoyan. Tuan Api Suci, sekarang giliranmu. Setelah pukulan mengancam jiwa Master Zen diselesaikan, kelabang berwarna darah melonjak serempak, membalikkan penghalang penyegelan wilayah laut 10.000 meter terbalik, dengan jejak samar pecah. Selanjutnya, mari kita akhiri lagi. Api-api suci, patuhi panggilan kursi ini. Turunkan mayatnya dan patuhi perintahku. Ikuti aku, bunuh iblis ini dengan jejak. Master Zen jatuh, dan tubuh dan jiwa dihancurkan, tetapi Xiaoyan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Sumber api suci 5 warna pada cangkang kura-kura menjadi semakin intens, semuanya. Kombinasi api suci dan energi biru dari tubuh bagian bawah, seperti lingkaran kehancuran, mekar. Ledakan. Melihat serangan menakutkan Xiaoyan, kelabang berwarna darah meraung di langit, kekosongan hancur, dan gelombang gelap tebal melonjak, benar-benar menghancurkan tempat ini. Di tubuh Baxia, ada 5 posisi di kepala dan anggota badan, yang sesuai dengan 5 api suci Xiaoyan satu persatu. Masing-masing dari 5 api menempati sudut. Akhirnya, 5 bagian energi dari tubuh bagian bawah terbentuk secara tiba-tiba. Tubuh asli Baxia yang dibangun dari energi api telah sepenuhnya terbangun. Di dalam cangkang kura-kura api ini, ada kekuatan mengerikan yang menggerakkan dunia. Retak kaca. Biarkan kelabang berjubah darah melakukan serangan tirani seperti itu, tetapi mudah dimusnahkan di luar tungku api berbentuk kura-kura. Jelas pada saat ini, peluang memenangkan kelabang berpakaian darah sangat tipis. Mau lari. Melihat bahwa tubuh asli Baxia memiliki kekuatan yang mengerikan, Xiaoyan sangat bersemangat, tetapi dia menoleh dan melihat kelabang berwarna darah melarikan diri. Nak, jangan marah. Tunggu sampai Ben menghormati seluruh tim, dan aku di sini untuk membersihkanmu. Kelabang berwarna darah meraung, dan segera tubuhnya tenggelam ke dalam arus bawah yang gelap, melarikan diri ke kedalaman laut. 5 api suci memiliki asal-usul yang berbeda, tetapi mereka bertindak atas kekuatan jahat mereka sendiri, seperti besi panas membara yang menempel keras di kulit. Ada juga kekuatan untuk mendominasi tubuh bagian bawah, panci peleburan berbentuk kura-kura yang dibentuk oleh berkat timbal balik dari keduanya, kekuatan yang terkandung di dalamnya. Saya khawatir saya tidak memiliki peluang untuk menang sekarang. Jangan khawatir, kamu tidak bisa melarikan diri. Tungku bayangan kura-kura api di depan Xiaoyan bersinar terang, kepala dan kaki yang dibentuk oleh energi api menonjol bersama, dan kekuatan mengerikan yang tak ada habisnya muncul. Wong Bas. Suara itu jatuh, dan sinar cian yang tak terhitung jumlahnya memancar dari atas tubuh bagian bawah tiran, dan pancaran cahaya biru yang menusuk naik, memenjarakan seluruh ruang-ruang laut. Tampaknya di bawah kekuatan semacam ini, kekuatan dari kelabang berjubah darah dengan cepat melemah. Dominasi, retret diblokir, dan kecemerlangan biru dan napas nyala api yang cerah membuat kelabang berwarna darah kembali tanpa hasil, sudut mulutnya mengerikan, dan kemarahan tersapu. Kamu tidak bisa lari. Xiaoyan mengendalikan tubuh asli Baxia dan perlahan-lahan memaksa orang ini pergi, keduanya berkelahi, dan tentu saja dia tidak berencana untuk membiarkan orang ini pergi. Baxia, kekuatan Raja Naga, biarkan aku jatuh dan lakukan ini lagi. Pada saat ini, di bawah penerangan lingkaran cahaya biru dan api suci, tubuh Xiaoyan benar-benar menjadi ilusi, tubuh yang menakutkan, seperti melangkah melalui langit berbintang yang tak berujung. Berlama-lama di belakang Xiaoyan, tungku api berbentuk kura-kura sangat indah dan hancur. Volatilitas seksual sudah dekat. Penerobosan. Merasakan gelombang hampir kehancuran ini, kelabang berwarna darah meraung keras, mulutnya yang berdarah mengaum, dan aura jahat tak berujung menyembur keluar, berubah menjadi kolom darah jahat yang melebihi 10.000 kaki, membawa kekuatan ganasnya dan meledakkan diri di Xiaoyan. Wong Bas. Serangan kedua meninggalkan tangannya, tetapi kelabang berwarna darah dibungkus oleh tubuh tirani yang dibungkus dengan api suci, yang membuat seluruh tubuh kelabang berwarna darah mengeras. Kedua serangan itu menemui jalan buntu satu sama lain, dan sepertinya tidak ada yang bisa melawan yang lain untuk sementara waktu. Sosok Qian muncul di belakang Xiaoyan. Di kejauhan setelah sosok ini muncul, kedua telapak tangan mengepal pada saat yang sama, membentuk bentuk kepalan tangan. Di atas kepalan tangan, sepotong sisik berbentuk kura-kura bersinar dengan cahaya biru terang, mekar dengan gelombang kehancuran yang samar. Pada sisik Qian berbentuk kura-kura di kepalan tangan, bayangan naga Qian muncul, melihat dari dekat, terlihat persis sama dengan tubuh Baxia. Wong Bas.
Xiao Yan tampaknya telah jatuh ke dalam semacam keadaan misterius, dan transformasi keempat Dewa Naga langsung ditampilkan, dan setengah dari tubuhnya digoreng dan berubah menjadi naga. Tapi dalam sekejap mata, Xiao Yan tidak hanya setengah naga, tetapi seluruh tubuhnya bermandikan cahaya Qian pada saat yang sama, dan tubuhnya benar-benar berubah menjadi Qian, dengan jejak energi Qian yang mengalir seperti darah, dan di atas tubuhnya, kulit, sisik naga biru meledak. Kekuatan semacam ini, fluktuasi semacam ini lebih kuat dari skala sebelumnya. Bagaimana bisa? Kamu benar-benar bisa mengendalikan kekuatan Raja Naga. Raungan rendah menyembur keluar dari mulut kelabang berwarna darah, dan rongga yang tak terhitung jumlahnya runtuh pada saat yang sama. Baxia, cakar Dewa Naga. Lampu hijau menerangi dunia, mendistorsi dunia, dan ada suara samar auman naga yang mengaum. Kekosongan yang tak terhitung jumlahnya, energi yang tak terhitung jumlahnya diam-diam merangkak ke bawah, dengan hormat menghadap Xiao Yan, di atas penghalang udara, memancarkan kekaguman yang sangat hormat. Kekuatan Raja Naga berikutnya. Kejutan itu mengejutkan, tetapi kelabang berwarna darah tidak memegang tangan apapun, dan seluruh tubuh menjadi dalam, dan langsung terlepas dari belenggu tubuh asli, dan kelabang kecil merangkak keluar dari tubuhnya, melilit seratusnya, kaki, dan kengerian yang terpancar dari Vigorous yang tak terlihat. Itu membuat pikiran orang menjadi terdistorsi. Dari kejauhan, itu tampak seperti lingkaran lubang hitam, memancarkan kekuatan jahat yang sangat gila. Jelas, dia juga mencium gelombang kematian yang sebenarnya dari Xiao Yan saat ini. Kelabang berpakaian darah, mati. Xiao Yan bersiul pelan, dan tiba-tiba kekuatan di seluruh alam menjadi bergejolak, dan fluktuasi gila yang tak terhitung jumlahnya muncul. Di tubuh Xiao Yan, sisik naga Qian mengandung fluktuasi yang sangat menakutkan, dan seluruh orang itu sangat kejam. Tubuh berbentuk kura-kura di atas tinjunya berisi serangan mengerikan, dan bayangan naga Qian merangkak keluar. Bang bang bang, tinju terbuka, dan cakar Qian raksasa langsung terbentuk, bayangan cakar Qian jatuh, kekosongan hancur, dan langsung terjalin dengan kelabang berwarna darah. Riak energi yang menghancurkan langit dan bumi, cahaya dua warna biru darah, seperti dua meteorit bertabrakan, dan meledak sepenuhnya. Puluhan ribu gelombang yang bergelombang merobek kehampaan, dan seluruh laut jatuh ke dalam kekacauan. Wah, tidak peduli seberapa agung serangan itu, pada akhirnya, itu tidak menyebabkan serangan apapun pada Xiao Yan. Tubuh bagian bawah berwarna biru diberkati oleh api suci, melindungi setiap inci kulit Xiao Yan. Berakhir, Xiao Yan menggertakkan giginya, dan cakar naga biru meraung. Dengan kekuatan terkuat yang melampaui kelabang berwarna darah, cakar agung Raja Naga diam-diam mencekik kelabang berwarna darah. Ditambah dengan kekuatan Seng Yan dan Raja Naga, orang ini tidak memiliki kekuatan lagi, dan benar-benar dibunuh oleh Xiao Yan. Akhirnya selesai. Setelah mencekik kelabang berwarna darah, dan kemudian menghapus semua makhluk jahat yang tersisa di bawah 10.000 meter ruang di wilayah laut ini, sudut mulut Xiao Yan lega. Saya akhirnya mendapatkan tangan saya di tubuh bagian bawah, dan orang ini juga terbunuh di bawah kekuatannya sendiri. Ledakan. Suara memekakkan telinga melonjak di arus bawah ini, mengaduk semua energi di sini. Bahkan jika kelabang berwarna darah itu jatuh, akan menghabiskan banyak uang untuk membakar dan memurnikan sisa kekuatannya. Bagaimanapun, itu adalah peringkat Raja Merah. Tubuh Xiao Yan sekarang kurang dalam melawan Qi. Jelas, dia baru saja diberkati dengan begitu banyak kekuatan, dan menghapus pangkat Raja Merah juga menghabiskan semua kekuatannya, tapi untungnya, dia memiliki perlindungan tubuh bagian bawah. Apa efeknya? Peradangan. Bagaimanapun, tubuh Baxia adalah bagian dari Raja Naga Baxia, yang cukup untuk menahan serangan pembangkit tenaga listrik di bawah reinkarnasi tingkat keempat. Tanpa jeda, Xiao Yan buru-buru memanfaatkan waktu dan mencoba yang terbaik untuk memulihkan energi dendamnya, dan kemudian menunggu energi ini menjadi sedikit lebih tenang, dan dia masih perlu masuk lebih dalam ke kedalaman untuk menemukan sesuatu yang vital. Inti dari pesawat. Kali ini, benua Yuanhai telah memperoleh banyak, dan secara kebetulan, ia telah memperoleh tubuh Baxia dan transformasi naga asli dari Raja Naga Baxia. Adapun tubuh Baxia, setelah terluka parah dalam pertempuran langit dan bumi, dia disegel oleh dua Raja Merah bersama-sama, satu adalah peringkat tingkat kelima, dan yang lainnya adalah kelabang berpakaian darah. Di sisi lain, di atas Xianzong dari benua Yuanhai, sesosok putih dengan anggun muncul dari awan di langit, memandangi laut di bawah dengan ekspresi serius. Siapa itu?
Benar-benar melakukan omong kosong di negeri dongengku. Mengganggu gerakan yang begitu besar, saya khawatir pengunjungnya tidak baik. Begitu suara itu jatuh, kecepatan sosok itu meroket, dengan sentuhan perlindungan energi di tubuhnya, dan dia dengan cepat berjalan menuju dasar laut. Namun, dilihat dari nafas dan asal-usul orang ini, saya khawatir itu pasti orang dari negeri dongeng. Adapun wilayah laut benua Yuanhai, gelombang badai terus muncul, menyebabkan manusia yang tak terhitung jumlahnya menghela nafas. Di bawah, riak energi yang menakutkan dari pertempuran antara keduanya berlangsung selama puluhan menit sebelum mereda. Jika bukan karena penindasan segel pesona, saya khawatir fluktuasi di sini akan telah ditemukan oleh alam abadi dan datang untuk menekannya. Ini benar-benar hal yang baik untuk memiliki tubuh yang lebih rendah. Xiao Yan melihat kulit kura-kura yang mengelilingi tubuhnya. Bayangan naga Qian menjulang, menunjukkan fluktuasi yang mengerikan. Bahkan setelah pertempuran tadi, tubuh bagian bawah tidak rusak sama sekali. Bahkan dengan pembakaran api suci Xiao Yan, kekuatan jahat yang menyerbu ke dalamnya benar-benar musnah, dan tubuh bagian bawah tiran itu tetap utuh. Tapi cepatlah, Xiao Yan dengan enggan memulihkan 10% dari energi dendamnya, dan kemudian pikirannya bergerak, dan dia mengendalikan tubuh Baxia untuk turun lebih jauh. Secara alami, dia tidak bisa melupakan tujuan utama kali ini, inti dari pesawat. Adapun tubuh bagian bawah, itu sepenuhnya karena keberuntungan, tetapi setelah pertempuran ini, Dewa Naga keempat Xiao Yan berubah menjadi setengah naga, dan menjadi naga sungguhan. Bahkan kontrol penuh dari ranah pertama Fen Jue, jika Anda harus kembali dan mengamati lebih banyak, kekuatannya akan berlipat ganda. Tetapi sangat disayangkan bahwa jenis serangan teroris yang baru saja ditampilkan oleh kekuatan Baxia, Cakar Dewa Naga Baxia, dia belum belajar, jika tidak, begitu serangan itu digunakan, kekuatan serangannya sangat kuat, yang jarang terjadi di dunia. Itu adalah skill eksklusif Baxia, yang sangat disayangkan. Tubuh bagian bawah tiran itu penuh dengan tenda hijau, berbentuk seperti cangkang kura-kura, dan ada bayangan naga Qian di atasnya. Wong Bas. Xiao Yan mengendalikan tubuh Baxia dan menuruni jarak beberapa ratus meter ke bawah, tiba-tiba berhenti, dan beberapa tanah gelap muncul di garis pandang Xiao Yan. Mencicit, apakah ini akhir? Tapi tidak ada jejak inti pesawat. Xiao Yan melihat sekeliling, tetapi tidak melihat jejak inti pesawat, dan bahkan Hun Tianhao sendiri tidak tahu apa inti pesawat itu, jadi saya khawatir Xiao Yan perlu menjelajahinya sendiri. Set, tubuh Baxia sangat spiritual, dan mengeluarkan napas panas, seolah mengingatkan Xiao Yan bahwa ada sesuatu di bawah. Apa ini? Xiao Yan datang ke dasar laut seluas 10.000 meter, melihat bagian yang sedikit terangkat di lapisan lumpur gelap, dan mengendalikan tubuh Baxia untuk mendekati masa lalu. Sungguh energi yang kaya, mungkinkah ini inti dari pesawat? Xiao Yan bergerak dengan lembut dan menyeka lumpur gelap, memperlihatkan tanaman kuning. Kedua daun kecil itu tampaknya memiliki ujung gigi yang tumbuh di tengahnya, tetapi ada gelombang yang sangat misterius dan kuno yang tertinggal di sekitar mereka, dan kekuatan semacam itu mengejutkan Xiao Yan. Wong Bas. Ketika Xiao Yan menyentuh telapak tangannya, fluktuasi energi yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh wilayah laut, berubah menjadi lubang hitam di sekitar tubuh tanaman kuning, menyerap semua energi di sini terus-menerus. Menyerap kekuatan ini, rumput kuning perlahan berubah menuju kecemerlangan perak. Ternyata karena keberadaan tubuh bagian bawah dan kekuatan jahat ekstrateritorial, yang menutupi pertumbuhan inti pesawat. Makan-makan. Setelah menyerap energi ini dan memasuki tahap kedewasaan, kamu dapat dibawa kembali. Xiao Yan tersenyum tak berdaya. Apakah ini aura ras alien? Beberapa menit kemudian, sosok putih datang ke tempat di mana Xiao Yan bertarung, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat kehampaan yang kacau. Dengan indera penciuman yang tajam, dia merasakan jejak aura jahat yang segera menghilang. Adapun aura Raja Naga, Xiao Yan tidak membersihkan apapun yang tersisa, jadi orang ini bahkan tidak menyadarinya. Begitu suara itu jatuh, sosok putih itu menembak langsung ke bagian bawah, dan gelombang fluktuasi yang menakutkan juga muncul. Melihat dari dekat, kekuatannya ternyata adalah reinkarnasi. Di laut gelap setinggi 10.000 kaki, Xiao Yan diam-diam menunggu inti pesawat matang, tetapi sosok putih datang dengan cepat. Ada apa? Xiao Yan sedang menyaksikan pemulihan inti pesawat sambil mengawasi laut yang gelap ini. Matanya yang acuh tak acuh menyapu laut. Di laut yang awalnya tenang,
Meskipun laut masih tampak tenang dan tidak ada krisis, indera penciuman Xiaoyan yang tajam dan kekuatan jiwa yang besar merasakan ada sesuatu yang salah. Tampaknya ruang di sini, beberapa makhluk masuk. Tidak disarankan untuk tinggal lama di sini. Xiaoyan bingung, dan dia tidak dapat melihat sumber bahaya, dia hanya bisa mempercepat energi yang diserap oleh inti pesawat dan mencoba untuk pergi lebih awal. Tiba-tiba, tepat ketika Xiaoyan bertanya-tanya, di sungai yang bergejolak di area laut yang gelap ini, gugusan cahaya perak seperti bintang menjulang. Kelompok cahaya perak seperti bintang yang tergantung di atas langit, mekar dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Pergilah. Xiaoyan merasa sangat tidak nyaman, dan menjentikkan jarinya, menyalakan apinya sendiri, mencoba mencari tahu. Serangan Xiaoyan tampaknya sederhana, hanya menyentuh kelompok cahaya perak samar, dan tiba-tiba menyentuh keras, dan riak energi muncul. Tidak, itu formasi. Xiaoyan diam-diam terkejut, dan buru-buru bangkit dan bersiap untuk pergi, tetapi melihat inti pesawat yang belum pulih, ekspresinya menjadi jelek. Monster yang berani, mengapa kamu mengingini harta dunia periku? Harta itu akan keluar, jika tidak, makhluk abadi ini tidak akan bisa menyelamatkanmu. Sebuah bayangan putih muncul, dan pedang giok diangkat dan diarahkan ke Xiaoyan. Energi pedang yang ganas membuat kekosongan berdengung. Pada saat yang sama, kelompok cahaya perak itu juga muncul, membentuk susunan cahaya yang bersinar, sepenuhnya diselimuti di sini. Mendengar ini, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi kepalanya penuh dengan garis hitam. Dia akhirnya berhasil berurusan dengan klan jahat asing, dan membiarkan inti wajah ini menyerap kekuatan di sini, jadi dia siap untuk mengumpulkannya. Aneh sekali, pria. Sekarang Xiaoyan baru saja menyelesaikan pertempuran, tubuhnya sangat lemah. Dalam situasi ini, akan menjadi masalah baginya untuk berurusan dengan Dewa Pertarungan Bintang 8. Jika dia berurusan dengan tingkat samsara di depannya, akan sangat sulit. Meskipun ada tubuh yang mendominasi tubuh bagian bawah, itu tidak bisa bertahan dan tidak menyerang sepanjang waktu, bukan? Selain itu, benda ini adalah harta yang nyata. Xiaoyan percaya bahwa begitu dia menggunakannya berkali-kali, dia mungkin akan menarik banyak orang untuk bersaing. Inti pesawat memiliki dua jenis kultivasi manusia dan alam liar. Nilai kultivasi manusia terlalu besar. Begitu muncul, itu cukup untuk menimbulkan sensasi. Meskipun inti pesawat yang dibuat dari alam itu bagus, itu terlalu sulit untuk ditemukan, sehingga mengarah ke hal semacam ini sangat langka di dunia. Inti dari pesawat di atas benua Yuanhai selalu ada, tetapi itu dilupakan oleh pembangkit tenaga listrik dunia peri karena segel energi dari tubuh bagian bawah dan ras jahat di luar wilayah itu. Aku menemukan benda ini terlebih dahulu. Aku tidak akan menemanimu. Melihat bahwa inti pesawat akan matang, Xiaoyan dengan hati-hati menyimpannya, dan kemudian diam-diam menyerap kekuatan di sini untuk memeliharanya, dengan tanda-tanda akan pergi. Meskipun formasi di wilayah laut sekitarnya sangat kuat, mereka masih tidak bisa mengalahkan Xiaoyan. Bagaimanapun, Xiaoyan bisa menggunakan hampir 100.000 formasi, dan formasi di depannya hanya puluhan ribu. Karena benda ini ada di wilayah negeri dongeng kita, itu adalah sesuatu dari negeri dongeng kita. Kau serahkan dia padaku, dan identitasmu tidak diketahui. Aku curiga kamu berselingkuh dengan ras jahat asing. Aku harus memintamu pergi ke alam abadi untuk membantu penyelidikan. Nada sosok putih itu agresif, bahkan dengan sedikit kepercayaan diri, dan dia tidak memberi Xiaoyan kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Awan putih muncul dari kekuatan formasi, menyegel semua rute pelarian Xiaoyan. Melihat pertempuran ini, tampaknya Xiaoyan telah tenang. Jangan pergi terlalu jauh. Xiaoyan mengerutkan kening ketika dia menyadari bahwa awan putih yang mempesona di sekitarnya mengandung kekuatan suci, dan formasi yang disusun secara langsung satu demi satu jelas terlihat seperti formasi seperti penjara. Kekuatan orang ini sebenarnya adalah tahap reinkarnasi. Selain itu, Xiaoyan secara alami tidak tahu bahwa dia turun dari alam abadi, dan secara keliru mengira bahwa dia adalah anggota benua Yuanhai. Jika tidak, Xiaoyan pasti tidak akan tinggal lama. Memang benar bahwa hanya ada Yaoqi di alam abadi, dengan 4 benua dalam 3 hari terakhir. Sayangnya, di tahun-tahun berikutnya, alam abadi juga mulai mengambil alih benua alam bawah. Meskipun memiliki wilayah paling sedikit di antara mereka, Great Thousand Worlds, itu cukup populer di kalangan manusia, jadi masih ada banyak benua teritorial.
Serahkan. Wanita itu menjerit genit, dan sinar dingin menerpa pedang giok, memaksa Xiao Yan, dan seluruh formasi tubuh juga memblokir semua rute pelarian Xiao Yan. Wanita ini memiliki penampilan yang bagus, tetapi sekarang Xiao Yan tidak dapat melindungi dirinya sendiri dan tidak punya waktu untuk menghargai hal-hal ini. Aku tidak akan menemanimu. Xiao Yan tidak ingin ada hubungannya dengan orang-orang di benua ini, dan sekarang dia hanya ingin membawa inti pesawat kembali untuk meningkatkan benua Douqi untuk menyelesaikan kekhawatirannya. Begitu dia selesai berbicara, dia mengendalikan sedikit energi pendendam yang tersisa di tubuhnya, dan dengan cepat melarikan diri bersama. Kemana harus lari? Tangan giok ramping mengendalikan pedang giok, membentuk ratusan balok putih berturut-turut di area laut, meledak ke arah Xiao Yan. Wanita gila ini benar-benar merepotkan. Merasakan fluktuasi yang tajam, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan kemudian membuka prasasti inti, berusaha keras untuk memecahkan formasinya. Aneh, tempurung kura-kura di tubuh orang ini sangat kuat, kenapa seranganku jatuh padanya, itu seperti pertarungan kecil. Setelah beberapa tembakan, alis wanita itu berkerut, matanya yang indah menatap tubuh tirani Xiao Yan, dengan hati-hati memeriksanya. Anda adalah salah satu dari reinkarnasi, bagaimana Anda masih akan menemui jalan buntu melawan immortal pertarungan bintang 8? Formasi Haoiwei, penjarakan dia untukku. Suara wanita itu jatuh, dan formasi cahaya perak di sekitar tubuhnya menjadi gelisah, berubah menjadi bintang perak yang tak terhitung jumlahnya, mengejar dan membunuh Xiao Yan. Lihat aku, penguasa langit pemecah lapisan ke-7. Melihat ini, Xiao Yan buru-buru menyingkirkan tubuh Baxia untuk mengalihkan perhatiannya, lalu mengeluarkan penguasa kuno yang dia bawa di belakangnya, dan menebas wanita itu tanpa pandang bulu. 7 cimang raksasa menyembur keluar, dengan momentum besar, tetapi kekuatannya sangat kecil. Sekarang identitasnya berbeda, dia adalah penguasa wilayah api tak berujung, dan apa yang dia lakukan tidak boleh terlalu umum, jadi dia menggunakan beberapa keterampilan bertarung tingkat rendah sesuka hati untuk membingungkan publik. Terlalu lemah. Dia menyapu serangan Xiao Yan sesuka hati, dan wanita itu mengejarnya. Dilihat dari penampilannya yang serius, jelas bahwa dia tidak berniat membiarkan Xiao Yan pergi. Jangan pergi terlalu jauh. Karena tidak dapat menyingkirkan orang ini, alis Xiao Yan memiliki sentuhan kemarahan. Dunia abadi hidup di bawah pusat dunia abadi, dan sekarang memprovokasi raksasa seperti itu pasti akan menyebabkan banyak ketidaknyamanan di area api yang tak berujung, dan Xiao Yan saat ini kekurangan kekuatan, dan melindungi inti pesawat adalah tanggung jawab utama. Serahkan benda itu. Karena Xiao Yan bergerak sangat cepat sebelumnya, wanita itu tidak melihat apa itu. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa itu sangat berharga dan penuh energi. Yang Mulia Chang'e, apakah Anda di sini? Xiao Yan menepuk dahinya dan perlahan mengingat beberapa orang kuat di pusat dunia peri yang bisa berbicara. Yang Mulia, pada saat yang sama, wanita kulit putih juga memiliki ekspresi heran, seluruh tubuhnya menjadi tenang, melihat penampilan Xiao Yan, dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam menoleh untuk bersiap untuk mencari tahu. Petik 2. Petik 2. Wanita kulit putih itu menoleh, tetapi menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang terlihat. Pada saat yang sama, formasi di sekitar tubuhnya pecah, dan sepertinya ada sesuatu yang keluar. Oke, beraninya kamu mempermainkanku. Istana bulan periku, aku akan menangkapmu kali ini. Suara itu ditransmisikan dengan cara yang kuat, dan kecepatan wanita itu meroket, mengejar Xiao Yan yang melarikan diri. Sungguh bintang sapu. Xiao Yan tidak berdaya dan tidak berani kembali ke benua Douqi dengan mudah, jadi dia hanya bisa tinggal di benua Yuanhai dan kembali terlalu lama. Jika tidak, jika dia ditemukan oleh orang ini, dia pasti akan memiliki beberapa masalah lain. Pada titik ini, pencarian inti pesawat juga berakhir, dan bahkan Xiao Yan telah memperoleh versi lengkap naga tiran, ditambah tubuh tirani yang cukup kuat untuk menahan serangan reinkarnasi 4 kali lipat. Perjalanan ini sangat bermanfaat. Benua Douqi. Markas besar domain api tak berujung. Masalah keluarga Xiao tampaknya harus menemukan waktu untuk diselesaikan, jika tidak, itu hanya akan semakin tidak menguntungkan bagi kita untuk berlarut-larut seperti ini. Feng Wan'er dan Xiao Zifan muncul di rumah yang sama. Di antara mereka ada beberapa pejabat tingkat tinggi, 3 wanita simpanan, dan lainnya. Semua orang telah menyelesaikan beberapa masalah di 2 benua dan memperhatikan urusan dunia 1000 besar. Urusan keluarga Xiao melibatkan terlalu banyak.
Sekarang dengan bantuan Kaisar Iblis Senior dan Pemakan Jiwa Senior, kita tidak boleh bertindak gegabah. Semuanya hanya bisa dilakukan ketika kekuatan Xiao Yan mencapai samsara. Bagaimanapun, klan Xiao telah memprovokasi terlalu banyak pembangkit tenaga listrik. Xiao Zifan menggelengkan kepalanya, dan dia tidak tahu banyak tentang hal-hal ini. Lagi pula, dia terjebak di dunia hantu dan membiarkannya menghindari klan Xiao. Aku khawatir ini tentang 7 alam di 1000 dunia besar. Ya, sisanya akan dibahas nanti. Sekarang semua persiapan sudah selesai, tunggu saja Xiao Yan mengambil inti pesawat. Semua orang tersenyum manis, suara mereka dipenuhi dengan sedikit kelegaan, dan kemakmuran wilayah api tak berujung jelas bagi semua orang. 1 bulan kemudian, di puncak pegunungan yang menjulang tinggi di tepi benua Yuanhai, pria yang mengejar Xiao Yan telah menyerah. Meskipun dia marah, dia hanya bisa melakukannya dengan penghindaran fleksibel Xiao Yan. Aura pada orang ini sangat aneh, sepertinya dari istana bulan. Lupakan saja, aku akhirnya menyingkirkan orang ini sekarang. Sekarang Fen Jue melangkah ke alam pertama, ditambah semua jenis kekuatan, tampaknya waktu untuk melangkah ke reinkarnasi harus dipercepat. Xiao Yan duduk di atas batu biru, dan gulungan emas mewah muncul di telapak tangannya, menyebabkan kekosongan di depannya meletus dengan kekuatan ruang yang menakutkan. Gulir teleportasi luar angkasa. Ini adalah hal yang baik yang dibuat oleh pembangkit tenaga listrik reinkarnasi dari domain api tak berujung, dapat melakukan transmisi ruang waktu jarak pendek, tetapi kerugiannya adalah harus memiliki koordinat spasial. Xiao Yan hari ini hanya dapat mengandalkan hal semacam ini untuk mengirimkannya kembali ke benua Doudi dari tempat-tempat seperti alam hantu, dan tidak dapat menggunakannya dari benua Doudi. Itu adalah satu arah. Sangat mudah untuk melompat ke dalamnya, dan perjalanan pulang hanya beberapa jam. Benua Doudi. Di benua Doudi, perang tahta suci dan pertempuran ras jahat di luar benua Doudi telah menyebabkan gerakan besar, yang juga telah menciptakan momentum besar benua Doudi hari ini. Di belakangnya, kekuatan baru yang tak terhitung jumlahnya muncul menjadi makmur dan sejahtera. Di bawah suara-suara yang telah lama hilang, kekuatan benua Doudi meningkat secara eksponensial. Bahkan karena nama luar biasa dari Master Sekte Xiao Yan, beberapa pria kuat dari benua lain juga datang untuk mencari perlindungan. Bagaimanapun, ini adalah identitas yang dimiliki oleh 8 orang, pembangkit tenaga bintang dan reinkarnasi harus dihormati, dan itu masih sangat muda, dan pencapaian masa depan tidak terbatas. Kebangkitan raksasa yang tiba-tiba secara alami didambakan oleh benua lain, api tanpa akhir, dan situasi saat ini seperti ini. Wilayah api tak berujung berbeda dari tahta suci, karena tahta suci memiliki paus di kursi di awal, kekuatan super dan latar belakang kerajaan malaikat yang besar sama-sama berkah, sehingga kekuatan super di benua lain bahkan jika mereka menatap mereka, tidak berani bergerak sedikit pun, tapi sekarang berbeda. Kekuatan baru wilayah api tak berujung, baik dalam hal latar belakang dan kekuatan tempur, jauh lebih rendah daripada tahta suci. Sisi baiknya, tidak ada kekuatan besar di belakang wilayah api tak berujung, dan beberapa pembangkit tenaga listrik benua tidak dapat membantu, tetapi memiliki perasaan untuk benua yang subur ini setelah memikirkannya, dia sudah dekat, seperti badai akan datang. Meskipun mereka takut dengan domain pemakan jiwa, alam iblis, dan tempat-tempat lain, tetapi rumor itu dibandingkan dengan benua ini, banyak pembangkit tenaga listrik daratan masih memilih untuk mempercayai yang terakhir. Lagi pula, jika rumor itu tidak dilihat dengan mata kepala sendiri, mereka mungkin hanya rumor. Di 4 benua-benua Doudi, pasukan sekte yang tak terhitung jumlahnya telah disatukan di bawah manipulasi tirani dari 3 wanita, dan semua sekte dan pusat kekuatan dengan identitas yang tidak diketahui atau niat jahat telah diusir. Situasi seperti ini akan segera datang, dan banyak pejabat tingkat tinggi di wilayah api tak berujung juga menyadarinya, sehingga reinkarnasi dari ras kuno tidak mundur, dan mereka muncul dari waktu ke waktu, mengejutkan para pencongkel mata benua lain. 3 hari kemudian, Xiao Yan berhasil membawa kembali inti pesawat, dan kemudian menyerahkannya kepada Feng Waner dan beberapa reinkarnasi, dan mereka sudah mulai meningkatkan pesawat benua Doki. Di sisi lain, ia menemukan retret gunung terpencil, dan dengan hati-hati menyadari kekuatan alam pertama Fen Jue dan kekuatan tubuh bagian bawah. Di puncak gunung yang tenang, Xiao Yan duduk di atas baskom, dengan santai mengeluarkan jejak kabut biru. Kabut biru itu seperti gumpalan cairan energi murni,
menyapu tubuh Xiaoyan, dan tiba-tiba sisik naga biru di kulitnya menjulang, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat mempesona. Kekuatan ranah pertama Fen Jue benar-benar luar biasa. Setelah aplikasi, fondasinya lebih stabil, dan karena fondasinya, tubuh menjadi sangat ketakutan, dan kekuatan api suci telah menguap ke puncak, dan kuali api yang sangat misterius terbentuk samar-samar di depan dada, untuk kekuatan api suci. Dia memiliki peningkatan volatilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan saya khawatir tidak akan menjadi masalah untuk mengatasi penyempurnaan bintang 8. Kemudian kekuatan transformasi naga di bawah Baxia juga sangat ganas. Saya khawatir bahwa saya sekarang merasa nyaman di hadapan beberapa orang yang layak memasuki reinkarnasi, atau ordo tingkat pertama yang lemah. Xiaoyan berpikir begitu di dalam hatinya, jejak api kuning dan bayangan naga Qian terjalin satu sama lain, perlahan mengalir di sekujur tubuhnya. Namun, Xiaoyan masih sedikit kecewa. Bagaimanapun, atribut air belum sepenuhnya dikendalikan, dan sekarang dia hanyalah api guntur kayu. Cincin Dian. Zaidu bergumam pelan, dan tiba-tiba telapak tangan Xiaoyan terbakar dengan api suci yang sangat menyilaukan, membakar cincin Kaisar Yan. Sejak Fen Jue telah muncul ke permukaan, rahasia dari Kaisar Yan Ring ini mungkin tidak jauh dari terpecahkan. Wong Bas. Cincin api Kaisar dibakar, dan ternyata menjadi suara yang sangat menyenangkan, dan segera gulungan kulit domba kuning muda muncul. Gulir atribut api. Tunggu. Level teknik immortal tengah. Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi menjadi terkejut saat melihat tampilan gulungan ini. Wah! Segera, garis klan di alis Xiaoyan juga meledak menjadi aura panas, yang segera bergema dengan cincin Kaisar Yan. Aku khawatir hal ini ada hubungannya dengan klan Xiao kita yang menghilang dan para pendahulu Tuo Shegudi. Menyingkirkan gulungan atribut api, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Saat itu, setelah senior Xiao Xuan dibangkitkan, dia menghilang. Selain itu, ada 10 kuil Yama, dan dikatakan bahwa mereka akan memulihkan kekuatan mereka. Tunggu aku. Xiaoyan bergumam, menantikan dunia besar yang hanya bisa diinjakkan oleh yang terkuat. Reinkarnasi. Hanya dengan melangkah ke samsara dengan kekuatannya sendiri, dia dapat memenuhi syarat untuk menyentuh hal-hal ini. Inilah yang paling dikhawatirkan Xiaoyan saat ini. Orang ini jauh lebih damai akhir-akhir ini. Tidak jauh dari puncak gunung, dua sosok cantik muncul di sini. Melihat penampilan tenang Xiaoyan, Mu Yingying berbicara lebih dulu. Ayo pergi. Ceritakan padanya tentang apa yang terjadi di Endless Fire Territory terlebih dahulu, lalu buat rencana. Suner tersenyum manis, dan kemudian menyapu bersama. Nona, ada apa denganku? Apakah kamu merindukan suamimu? Xiaoyan bangkit, kekhawatiran di wajahnya langsung tersapu, dan dia menatap Mu Yingying dan Suner sambil tersenyum. Kamu, berpikirlah dengan indah. Mu Yingying tertawa main-main. Saudara Xiaoyan, wilayah api tak berujung sekarang berada di jalur yang benar. Hanya masalah waktu sebelum pesawat benua Doqi ditingkatkan. Setelah peningkatan selesai, benua Doqi dapat terus berlatih. Suner menjelaskan hal-hal ini kepada mereka berdua satu persatu, dengan ekspresi puas. Xiaoyan dan kedua putrinya mengobrol santai di puncak gunung, dan setelah beberapa saat, cahaya yang indah bersinar dari markas wilayah api tak berujung. Sinyal dari Suster Cailin. Mu Yingying cukup terkejut ketika dia melihat aura sisik warna-warni menyebar dari langit di kejauhan. Sekarang wilayah api tak berujung tidak dapat ditembus, dan tidak ada ras jahat dari luar wilayah tersebut. Mengapa demikian? Ayo pergi, Sister Cailin mungkin telah membuat penemuan besar, ayo kembali. Mari kita bicara. Mereka bertiga melangkah ke udara dan kembali ke wilayah api tak berujung. Ketiga Xiaoyan sangat cepat, dan mereka kembali ke Great Hall of Endless Fire Realm beberapa menit kemudian. Ketika ketiganya datang ke aula, mereka melihat seorang pria yang sangat aneh duduk di aula. Orang ini berambut kuning, dan pakaiannya sangat aneh seperti daun kuning. Ada bulu beludru di telinga, dan hidungnya jauh lebih tajam dari manusia normal. Ada aura yang sangat misterius di sekujur tubuhnya, seperti setan tapi bukan iblis, tidak manusiawi. Melihat lebih dekat, auranya hanya di tingkat menengah Dousian bintang 8, tetapi aura pada orang ini, bahkan Xiaoyan yang berpengalaman, bingung. Sepertinya dia belum pernah melakukan kontak dengan pembangkit tenaga listrik yang aneh, kan? Yang ini seharusnya adalah penguasa wilayah api tak berujung yang terkenal, Tuan Xiaoyan, kan?
Pria itu baru saja melihat Xiao Yan datang, dia menatap Xiao Yan dengan hati-hati, lalu buru-buru bangkit, dan berkata dengan penuh semangat, suaranya sangat cepat, dan ada sedikit kecemasan di matanya. Ini, Xiao Yan berjalan ke orang pertama, Kailin dan Feng Wan'er juga duduk di samping, seolah menunggunya. Orang ini kesini untuk mencarimu. Kailin menggelengkan kepalanya. Orang ini jatuh melalui kehampaan puluhan menit yang lalu, dan muncul dengan aneh di langit di atas wilayah-wilayah api tak berujung. Ketika dia muncul, auranya berfluktuasi. Jelas, dia menderita banyak tikungan dan ternyata, menunjukkan bahwa dia ingin melihat Xiao Yan. Awalnya, Cailin tidak akan membiarkan pemalas seperti itu mengganggu Xiao Yan, tetapi beberapa aura pada orang ini membuat Cailin merasa sedikit akrab, jadi ada adegan di mana Xiao Yan dipanggil sebelumnya. Tuan Xiao Yan, perjalanan ini memang mendadak, tetapi tidak ada cara yang lebih baik. Di bawah para elf, Jiuxin. Pria aneh itu buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata kepada Xiao Yan. Para elf. Suara Jiuxin baru saja jatuh, dan beberapa orang di sekitarnya tiba-tiba berkata serempak, jelas kedua kata ini mengandung informasi yang sangat besar. Peri. Xiao Yan juga bertanya-tanya, jelas dia tidak ada hubungannya dengan para elf. Peri adalah makhluk paling misterius selain manusia dan monster. Mereka lebih seperti inkarnasi alam, menyerap energi surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, dipelihara oleh esensi matahari dan bulan, dan cerdik. Ada cukup banyak divisi di antara elf, seperti makhluk cantik yang mempelajari ilmu sihir, dan elf wanita yang juga menawan. Feng Wan'er mau tidak mau melihat orang ini beberapa kali lagi, tanpa makna yang dalam. Tuan Xiao Yan, jangan salah paham. Di belakangku ada peri api. Jiuxin membuka mulutnya, dan suaranya menjadi serius. Jelas, kali ini, dia mencari sesuatu. Peri api adalah pemimpin para elf. Mereka mengendalikan kekuatan unik para elf. Api, meskipun api yang mereka kendalikan tidak dapat dibandingkan dengan api suci, mereka unik. Bahkan pembangkit tenaga reinkarnasi sangat takut dengan cara api yang mereka kembangkan di tangan mereka. Kailin juga telah melihatnya di beberapa buku kuno, dan mau tidak mau menjelaskannya. Peri api, apakah kamu kenal seorang pria bernama Xiao Yi? Mendengar kata-kata Jiuxin, Xiao Yan mau tidak mau bertanya, ada perubahan emosional dalam suaranya. Sudah lama sejak saya mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Yi di awal, dan tempat di mana Xiao Yi berencana pergi setelah pergi juga merupakan keluarga peri api. Tuan Xiao Yan, bawahan ini ada di sini hari ini untuk masalah ini. Dalam keluarga peri api kami, ada 3 cabang utama suku. Setiap 100 tahun, mereka akan berkumpul bersama untuk bersaing dan memilih pewaris patriark peri berikutnya. Jiuxin berkata sebentar-sebentar, seolah-olah dia memiliki beberapa kekhawatiran. Bagaimanapun, ini adalah rahasia para peri api. Tapi itu tidak masalah, apa yang terjadi padanya. Meskipun suara Xiao Yan lembut, kemarahannya perlahan muncul. Saudara Xiao Yan, tidak apa-apa. Suner memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat, dan buru-buru membungkuk ke Xiao Yan, untuk menenangkan kemarahan Xiao Yan yang tiba-tiba. Suner secara alami sangat menyukai Xiao Yi, tapi sayangnya, setelah 5 kaisar menerobos langit, mereka tidak pernah melihat dia lagi. Tuan Xiao Yi telah kembali dengan kuat, tidak hanya dengan embrio Saint Flame baru, tetapi juga dengan beberapa rahasia di klan kami. Di bawah kepemimpinan Lord Xiao Yi yang cerdik, yang terlemah dari 3 suku kami adalah yang terlemah. Dukungan, memulai jalan menuju pembangunan dan kemakmuran. Dalam beberapa tahun terakhir, terlepas dari berbagai krisis yang dihadapi, itu telah dilakukan oleh Tuan Xiao Yi sendirian, dan ada sedikit konfrontasi dengan 2 suku besar lainnya. Dan 2 suku lainnya telah menjadi eksistensi mulia dengan darah Raja Elf sejak zaman kuno. Ketika mereka menyadari bahwa Tuan Xiao Yi sangat berbakat, mereka tidak dapat membantu secara diam-diam bergabung untuk menekan Tuan Xiao Yi. Sekarang kompetisi sudah dekat, sulit bagi orang dewasa untuk berurusan dengan kekuatan hanya 1 orang. Para tetua di cabang kami secara tidak sengaja mengetahui bahwa Xiao Yan dan Xiao Yi adalah saudara, jadi bawahan berani. Aku ingin meminta orang dewasa untuk membantu kita menangkap pewaris patriark peri api. Jiuxin berkata langsung, apakah ini keputusan keluarga cabangmu atau keputusannya? Xiao Yan tiba-tiba lega, dan segera menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tuanku, ini adalah keputusan kami sendiri. Kekuatan kandidat di cabang lain dari Dao kedua telah memasuki siklus.
Meskipun Tuan Xiaoyi sangat berbakat, dia masih di bawah siklus reinkarnasi. Selain mengkhawatirkan Tuan Xiaoyan, kami telah memerintahkan kami dengan ketat, bukan untuk mencari Tuan Xiaoyan secara pribadi. Tapi sekarang suku cabang kami sedang menurun. Jika kompetisi gagal, dengan kebijaksanaan dua kandidat lainnya, saya khawatir mereka akan membunuh seluruh suku cabang kami. Dengan darah Tuan Xiaoyi, saya takut. Jiuxin tampak melankolis. Orang itu, aku sudah lama tidak melihatnya, benar-benar menjadi sangat kuat. Besok, aku akan pergi bersamamu. Xiaoyan tertawa tak terkendali, dan panas dan kemarahan dalam suaranya tidak bisa dibendung. Tuanku, tempat di mana peri api ada sangat misterius. Mungkin perlu 10 hari untuk membangun saluran ruang angkasa khusus, dan Anda harus menggunakan pembangkit tenaga listrik reinkarnasi di domain api tak berujung Anda untuk bergerak. Saya akan menunjukkan koordinat. Mendengar ini, Jiuxin sangat gembira dengan tergesa-gesa, tetapi setelah beberapa saat dia menggaruk kepalanya dan berkata, bagaimanapun juga, dia keluar dari klan sendirian untuk meminta bantuan, jadi selanjutnya, dia harus mengandalkan kekuatan Xiao Yan untuk kembali. Haha, tidak apa-apa. Lalu dalam beberapa hari ke depan, aku khawatir itu akan menjadi kerja keras untuk Feng Lao dan yang lainnya. Xiao Yan mengangguk, mengetahui bahwa peri api adalah raksasa, demi keselamatan rasnya sendiri, tempat di mana dia ditempatkan akan berubah seiring waktu, jadi situasi ini masuk akal. Tidak apa-apa, tapi peri api dan rombongannya, aku khawatir hanya pemilik domain yang bisa pergi sendiri. Sekarang situasi di domain api tak berujung tidak optimis. Apakah itu tiga nyonya atau pembangkit tenaga listrik lainnya? Mereka adalah tulang punggung dari domain api yang tak ada habisnya, dan mereka sangat diperlukan. Feng Waner berkata dengan cemas. Aku cukup sendirian. Xiao Yan tersenyum santai dan secara alami tahu kekhawatiran mereka. Selama 10 hari, Xiao Yan diam-diam mengembangkan kekuatannya sendiri. Atribut api, api suci, atribut guntur, atribut kayu, dan penyihir yang telah jatuh untuk waktu yang lama. Dengan sumber daya keuangan dari area api yang tak ada habisnya, dia hanya mengumpulkan volume kedua untuk Xiao Yan. Keterampilan bertarung tingkat peri kecil. Gulungan properti kayu. Gulungan sifat guntur. Gulungan atribut api surgawi perantara di Ring of Fire of God. 3 keterampilan bertarung sudah cukup bagi Xiao Yan untuk menyia-nyiakannya di antara makhluk abadi bintang 8. Adapun gulir keterampilan bertarung yang lebih berharga, saya khawatir Xiao Yan perlu bekerja keras. Adapun apoteker pemurnian dan kekuatan jiwa, saya khawatir itu akan memakan waktu cukup lama, dan saya belum dapat menemukannya karena sumber keuangan wilayah api tak berujung bagaimanapun. Untuk kekuatan jiwa, apakah itu kultivasi metode atau metode serangan, terlalu sulit untuk ditemukan. Namun, jumlah kekuatan di tubuh Xiao Yan hari ini sedikit menakutkan. Kekuatan jangka menengah Douxian bintang 8, kekuatan tempur mungkin tidak dapat disimpulkan dengan akal sehat. Saluran ruang angkasa yang menghubungkan peri api telah terbentuk, dan domain api tak berujung akan diserahkan kepadamu. Xiao Yan dan Jiuxin berdiri di depan lorong ruang angkasa dan menginstruksikan semua orang bahwa waktunya mendesak dan untuk mencegah berita bocor, mereka tidak menyebutkannya kepada terlalu banyak orang. Jangan khawatir. Ketiga wanita itu mengangguk pada saat yang sama, dan anggota inti juga kagum pada Xiao Yan. Selama pembangunan wilayah api tak berujung, tenaga kerja dan sumber daya material yang sangat besar diperlukan, dan para pemimpin tingkat tinggi ini diharuskan untuk melakukan pekerjaan mereka sendiri, serta menjaga diri dari didambakan oleh benua lain, jadi perjalanan ini hanya dapat dilakukan oleh Xiao Yan sendirian. Pergilah. Xiao Yan tahu urgensi masalah ini, dan tanpa jeda, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan melangkah ke dalamnya dengan Jiuxin satu demi satu, menuju tujuan. Meskipun rasanya enak dilindungi, aku tidak menyukainya. Meskipun itu mungkin melelahkan, hasilnya patut dicoba, tunggu saja. Melihat sosok Xiao Yan, keyakinan pada hati ketiga wanita itu menjadi lebih kuat juga berkembang, meskipun fasenya bagus, itu bersahaja. Di antara lorong-lorong ruang hampa, lorong-lorong ruang angkasa di sini lebih stabil daripada yang dibangun di masa lalu, tetapi mereka masih sangat sunyi. Dari waktu ke waktu, beberapa kekuatan ruang akan mengaum, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya juga mencekik. Tuan Xiao Yan, markas besar klan peri api kami terletak di utara lautan ruang langit. 3 arah selatan, timur dan barat laut langit sesuai dengan 3 cabang peri api. Di mana?
Bahkan makhluk lain kagum pada kita. Bagaimanapun, kita peri api adalah penguasa seluruh dunia. Sepanjang jalan, Jiuxin menjelaskan segalanya tentang tujuan ke Xiaoyan. Meskipun orang ini menahan diri ketika dia menyebutkan beberapa hal tentang peri api, ekspresi bangga di wajahnya masih muncul tak terkendali. Lihat penampilan ini, saya khawatir itu adalah bawaan. Namun, ini bisa dimengerti bagaimanapun, status peri api di dunia dakian cukup baik, dan masuk akal untuk memiliki kesombongan seperti itu. Ya, Xiaoyan mendengarkan dengan seksama informasi penting, dan menyapu yang tidak penting. Bagaimanapun, Xiaoyan tidak peduli apakah dia peri api atau peri air, dia hanya memiliki Xiaoyi di matanya. Jika ada yang salah dengan Xiaoyi di tempat ini, Xiaoyan tidak keberatan membalikkan peri api. Puff! Tiba-tiba, di kehampaan sunyi di depan keduanya, sebuah retakan muncul, dan di celah itu ada cahaya redup yang menembus langit, dan ada keberadaan sosok manusia yang samar-samar. Pada sosok buram yang tiba-tiba muncul, ada gelombang fluktuasi yang sangat tirani, dan dia melangkah keluar dengan santai. Targetnya tampaknya adalah Xiaoyan dan keduanya. Ya, pada saat ini, mata Xiaoyan mau tidak mau menjadi waspada, menatap muram pada Jiuxin di sebelahnya. Hal semacam ini terlalu kebetulan, bukan? Tuan, masalah ini. Jiuxin ditatap oleh Xiaoyan, jantungnya berdebar, dan dia buru-buru menjelaskan bahwa dia juga bingung ketika dia melihat sosok yang berjalan keluar dari lorong kosong di depannya. Hehe, Jiuxin, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Kamu tidak memenuhi harapanku, dan kamu tidak menyia-nyiakan kepercayaan Raja Elf kami padamu. Di antara keduanya, satu adalah seorang wanita dan satu lagi adalah seorang pria, seperti pakaian seorang wanita muda dan seorang pelayan. Keduanya membanting melalui kehampaan dan muncul salah satu dari mereka, seorang wanita dalam gaun putih, perlahan-lahan keluar dari celah, dan sudut mulutnya menarik busur menggoda dan dingin, dan berkata, "Anda bajingan, benar-benar hitung aku." Jiuxin tersipu dan meraung. Saat itu, dia diam-diam meninggalkan ruang laut surga sendirian dan melangkah ke wilayah api tak berujung mencari bantuan Xiaoyan. Saat memikirkannya, mata Jiuxin tiba-tiba menjadi suram. Ruang lautan langit sangat stabil, orang kuat biasa tidak dapat memecahkan kehampaan dan pergi tanpa kekuatan reinkarnasi, tetapi dia pergi dengan sangat mudah. Ternyata semua ini sebenarnya konspirasi kalian berdua. Jiuxin menggeram. Ternyata semua ini sengaja dilakukan oleh dua kandidat lainnya. Mereka mengirim diri mereka sendiri untuk mencari Xiaoyan, dan kemudian membawa Xiaoyan ke tujuan mereka untuk membunuhnya. Dalam hal ini, bahkan jika Xiaoyan jatuh, mereka akan masih cukup bukti menunjukkan bahwa Xiaoyan jatuh ke dalam turbulensi ruang dan tidak ada hubungannya dengan peri api. Selanjutnya, saya khawatir itu tergantung pada hubungan antara Xiaoyan dan Tuan Xiaoyi. Bagaimanapun, dua di depan mereka berdua adalah orang kuat yang menyentuh reinkarnasi, dan bahkan pria-peri pendiam di belakang mereka telah melangkah ke reinkarnasi. Orang di depanmu adalah yang disebut Tuan Wilayah Api tak berujung Xiaoyan, kan? Di tahap tengah Dewa Pertarungan Bintang 8, itu adalah kekuatan yang sama dengan rumor. Sayangnya, di mataku, itu masih seperti semut. Suara sedingin es wanita itu penuh dengan kebanggaan. Melihat ke atas, wanita elf itu memiliki rambut kuning yang tersebar di selendangnya, dan aura cahaya yang tak terlukiskan muncul. Selain itu, telinga berbulu runcing, hidung kiong, jari, dan bagian lainnya mirip dengan manusia. Serupa dalam tujuan tetapi tidak sama, seluruh tubuh memancarkan aroma harum, yang sangat menarik dan mulia. Tuan Xiaoyan bersama-sama dilindungi oleh Kaisar Iblis dan Pemakan Jiwa. Jika kamu menyentuhnya, Jiuxin membuat utusan melihat Xiaoyan, dan sepertinya memberi isyarat kepada Xiaoyan, untuk melarikan diri. Betulkah? Meskipun rumor itu benar atau salah, kami memilih untuk melakukannya di ruang, yang dapat dianggap memberimu wajah Master Domain Api yang tak ada habisnya. Kamu akan menghancurkan sendiri inti pertempuran, meninggalkan api suci di tubuhmu, dan bunuh diri di sini. Kita bisa mempertimbangkan untuk melepaskan Domain Api tanpa akhir. Mata indah wanita dalam gaun putih itu sangat acuh tak acuh, seperti ratu bernada tinggi yang berbisik pelan. Ledakan. Xiaoyan tidak marah atau marah tentang ini, dia melambaikan sinar api, menyerang saluran ruang yang tenang di sekitarnya, tetapi tidak membuat gelombang. Jangan repot-repot, saluran luar angkasa di sini telah diam-diam dipenjara oleh kami, kecuali jika kamu memiliki kekuatan reinkarnasi,
kamu tidak dapat melarikan diri sama sekali. Melihat tindakan Xiao Yan, pria elf di belakangnya mencibir santai, seolah-olah dia tidak berniat untuk bergerak. Oh, sesuai dengan keinginanku. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, seluruh tubuhnya bermandikan lapisan kecemerlangan guntur perak, kekosongan di seluruh tubuhnya mulai bergetar, dan dia menghilang di tempat pada saat berikutnya. Ternyata pengecut, mengapa Yang Mulia membiarkan kita lebih berhati-hati? Merasakan Xiao Yan yang tiba-tiba menghilang dan gerakan napasnya, wanita elf itu mau tidak mau menggelengkan kepalanya dan mencibir. Terjebak, tepuk. Begitu suara wanita itu jatuh, suara deru angin pecah bergema, dan tiba-tiba semua orang melihat harimau guntur perak melonjak di kehampaan, dan suara yang jelas keluar. Di pipi tampan gadis elf itu, ada 2 bekas tamparan merah dengan jejak kekuatan guntur perak, yang sangat merah dan menarik perhatian. Ah! Beraninya kau memukulku, aku akan membunuhmu. Merasakan mati rasa terbakar dan rasa sakit di pipinya, mata wanita elf itu merah, dan kemarahan yang tak berujung disertai dengan kekuatan yang menakutkan muncul. Kekuatan wanita ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik yang telah menyelesaikan Dewa Pertarungan Bintang 8 dan menyentuh reinkarnasi. Apakah Kaisar Dou Bintang 8 yang menyentuh reinkarnasi sudah lengkap? 2 tanda tamparan dicap di pipi halus gadis elf itu. Xiao Yan baru saja muncul, lapisan guntur perak yang bergelombang menempel di sekujur tubuhnya, dan cahaya guntur yang sangat menakutkan menghantam kulitnya. Anda, beraninya kau memukulku, aku akan membunuhmu. Wanita elf itu sangat marah, dan potongan-potongan bulu api coklat tua tiba-tiba muncul di tangannya, langsung membentuk semburan riak api yang sangat panas, meledak ke arah Xiao Yan. Warna merah cerah di wajahnya mengejutkan. Jika Xiao Yan tidak meninggalkan tangannya begitu saja, aku takut gadis elf yang lembut dan lembut seperti itu akan langsung dimusnahkan oleh Xiao Yan. Pada saat ini, mata indah gadis elf itu mengandung kemarahan yang luar biasa, dan niat membunuh yang dingin tersapu. Para wanita dari ras elf memiliki kebersihan yang sangat terdistorsi, dan mereka memperhatikan kata-kata dan perbuatan mereka yang elegan dan mulia setiap saat untuk membedakan mereka dari monster dan monster yang lebih rendah. Di mata mereka, mereka menyerap energi surga dan bumi, dan menyerap esensi matahari dan bulan, makhluk paling misterius di dunia telah terintegrasi dengan alam, dan benar-benar berbeda dari monster tingkat rendah itu. Retakan, serangan yang tampaknya menakutkan itu berakhir dengan tiba-tiba ketika bersentuhan dengan Xiao Yan. Bahkan jejak api coklat tua menyapu tubuh Xiao Yan, tanpa serangan apapun, itu keluar seperti angin bertiup di wajahnya. Nona Elsa, biarkan aku datang. Pria di depannya adalah pria yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Berurusan dengannya akan menodai identitas muliamu. Wanita elf itu menyusut untuk sementara waktu, dan pria elf di belakangnya mendengus dingin dan berjalan keluar seperti pembantu rumah tangga. Dengan ekspresi muram di wajahnya, dia membuka matanya, dan energi yang menakutkan membuat ruang ini sedikit bergetar. Kekuatan semacam itu sama sekali tidak sederhana. Karena kamu bersikeras melakukan ini, maka jatuh di sini. Tubuh Xiao Yan berdiri di atas kehampaan, dan tawa lembut dan napas guntur yang menakutkan perlahan mekar. Keduanya saling memandang dengan niat bertarung yang begitu kuat di mata mereka. Penjaga elf, Tuan Frost. Wilayah api tanpa akhir, Xiao Yan. Begitu suara itu jatuh, keduanya melangkah keluar, dan energi menakutkan keluar dengan ceroboh. Ledakan. Di belakang pria peri, arus energi dingin yang mengandung kekuatan es memuntahkan dan langsung memadatkan seluruh saluran luar angkasa. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat dingin, membuat orang linglung, terluka. Atribut es. Cahaya guntur muncul di tubuh Xiao Yan, dan dia menatap pria elf itu dengan heran. Pria elf di depannya masih terlihat seperti wanita elf, dengan rambut kuning panjang, kulit putih, dan beberapa warna gelap di matanya. Tetapi pertanyaan juga mengikuti, bukankah seharusnya semua peri api memupuk atribut api? Tuan Xiao Yan, hati-hati. Orang ini adalah pengawal Nona Aisyah, dan kekuatannya telah mencapai alam reinkarnasi yang sebenarnya. Para peri api adalah kekuatan raksasa di lautan langit. Oleh karena itu, di setiap cabang suku, orang-orang dengan status tinggi akan mempekerjakan elf yang kuat sebagai pengawal. Jiuxin buru-buru mengingatkan Xiao Yan. Tidak mematuhi kehendak Nona Aisyah, kejahatan itu pantas dihukum mati. Aku akan menggunakan kekuatan es yang sangat dingin untuk mengubahmu menjadi patung es dan menekannya selamanya.
Ada tampilan yang sangat bangga di antara alis pria elf itu. Tidak lama setelah suara itu jatuh, gelombang dingin di belakangnya, es energi putih salju yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya, dan meledak. Di ruang yang mati dan dingin di lorong ruang angkasa, suhu turun tajam, dan gelombang kabut putih dan arus dingin muncul, menekan Xiaoyan. Kekuatan mengerikan itu benar-benar membuat bagian dari kekosongan ini berdengung, dan untaian es muncul entah dari mana, membuat bulu di kulitnya berdiri terbalik. Kekuatan es sangat dingin. Xiaoyan mendengus dingin, dan jantungnya tiba-tiba bergerak. Petir berkumpul, dan seni yang terbakar di tubuh mulai bekerja. Pada saat yang sama, cahaya kuning keluar dari tubuh, dan fondasinya melonjak. Xiaoyan kulit perunggu normal yang benar-benar meningkat karenanya, seperti batu yang keras kepala. Sebuah kuali api berwarna kuning muncul di dada Xiaoyan, dan kekuatan agung mengelilingi tubuhnya. Dengan dorongan seperti itu, tubuh Xiaoyan terasa sangat nyaman, bahkan di kepalan tangan dan kulitnya. Serangkaian garis kuning khusus menjulang. Tidak ada aturan untuk pola semacam itu, tetapi Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa hal ini pasti muncul hanya setelah fondasi Feng Jue dibakar pada tahap pertama. Menghadapi kekuatan dingin pria itu, kaki Xiaoyan berdiri di kehampaan, pola kuning muncul di tinjunya, dan dia meninju kekosongan di depannya. Wah! Dengan pukulan, ruang di sekitarnya bersenandung, dan di bawah tatapan semua orang, kekuatan yang menakutkan menghancurkan arus bawah yang dingin. Lalu, apakah itu kekuatan api suci? Gadis elf Aisyah berdiri diam di samping. Dilihat dari serangan yang Xiaoyan tunjukkan sebelumnya, kekuatan pria ini sepertinya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Dan dengan wawasannya yang unik tentang api, Xiaoyan terlihat melalui api kuning yang baru saja memancar. Sulit dipercaya, pria elf itu memandang Xiaoyan yang begitu menantang, mencoba melawan kekuatan dinginnya sendiri dengan pukulan, dan sarkasme di sudut mulutnya menjadi lebih cemerlang. Tingkat reinkarnasinya sendiri yang bermartabat, kekuatannya jauh dari kekuatan bintang 8 yang bertarung dengan kekuatan abadi, tindakan Xiaoyan tidak berbeda dengan mengirimnya ke kematian. Retakan. Sebelum menunggu pikiran pria elf itu terbentuk, saat berikutnya, ironi dan kebanggaan di hati pria itu akan hancur. Di atas gelombang es, bila es gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan retakan yang terlihat dengan mata telanjang memenuhi seluruh gelombang dingin. Retakan, bagaimana bisa, merasakan aura sengit di atas kepalan tangan Xiaoyan, kelopak mata pria itu melonjak tak terkendali, dan arus bawah es di belakangnya langsung dimusnahkan. Seperti vas porselen, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan pecah. Melihat bahwa konfrontasi sederhana seperti itu berakhir dengan keunggulan Xiaoyan, wajah Jiu Xin mau tidak mau menjadi indah. Tampaknya orang bernama Xiaoyan ini juga sesat dan menakutkan seperti Tuan Xiaoyi. Reinkarnasi pertempuran jangka menengah 8-star fighting immortal. Prestise seperti itu, bahkan dengan pengalamannya sendiri, tidak pernah terdengar. Kekuatan yang aneh. Meskipun pria elf itu milik keluarga elf, bagaimanapun juga dia bukan peri api. Dalam keadaan Xiaoyan sengaja menekan api suci, dia tidak bisa mendeteksinya setajam gadis elf Aisyah adalah peri api. Phoenix dari lapangan es, cabut dia untukku. Arus bawahnya dingin dan hancur, dan tubuh Cir tiba-tiba berkedip, dan kekuatan dingin yang bersiul di atas kepalanya keluar, dan itu samar-samar berubah menjadi es Phoenix dingin dengan tubuh setinggi lebih dari 1000 meter. Melihat ini, Xiaoyan membawa senyum langka di sudut mulutnya. Dia melepaskan tekad yang membara di tubuhnya, dan akarnya terus menyala, dan gumpalan kekuatan murni mengalir keluar. Bersama dengan api kuning dan Sein Yan Kaiyi, dia benar-benar membakar tubuhnya, berdiri. Phoenix es mengamuk seperti binatang buas, menggigit semua titik vital Xiaoyan, tapi tidak peduli seberapa mengerikan serangannya, itu tidak meninggalkan bekas luka di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan hari ini seperti dinding tembaga dan dinding besi asli, dan kekuatan pertahanannya luar biasa. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.